jemaat Omnisia dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap memuji Tuhan, yang siap meninggikan nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Haleluya Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih atas kasih karunia-Mu Tuhan buat kami Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami bisa berkumpul bersama Tuhan di rumah Tuhan, dimanapun berada Tuhan. Kami bisa berkumpul Tuhan untuk muji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya puji-pujian kami Tuhan dapat berbau harum Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya kami bisa dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan lawatan-Mu terjadi Tuhan pada kami Tuhan hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Yang siap memuji Tuhan, yang siap meninggikan nama Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Hey. Kasih Allah tak berkesudahan buat saya dan saudara. Come on. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita aku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan selamanya. Kasih Yesus tak pernah berkesudahan bagi saya dan saudara, amin. Mari kita angkat pujian syukur kita di hadapannya. Dengan bersemangat kita katakan, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan sekali lagi, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali katakan, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Ada amin saudara-saudara? Amin. Ada haleluya? Haleluya. Mari kita bersemangat lagi. Kita muji menaikkan nama Tuhan. Kita tinggikan Tuhan Allah di atas segalanya. Come on. Let's go church.
dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawa aku lagi, bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hadirmu. Inilah hidupku, inilah hidup kami ya Tuhan. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajar kami mau selalu bersekutu dengan Engkau Tuhan Yesus. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi, bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hadirmu. Ku damba hadirmu. Inilah hidup kami. Inilah hidupku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajar kami selalu mau taat dengan Kau Tuhan. Ajar kami selalu berpengharapan padamu Tuhan. Ajar kami selalu dekat denganmu Tuhan. Oh Yesus, Juru Selamat kami, Raja atas kami. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah hidupku. Hidupku hanyalah untukmu. Genap hati kami kagum akan kebaikanmu.
biar ku berdiam dekat di hatimu. Terima kasih Yesus. Tiba saatnya Tuhan, kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Kami ingin datang di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau persembahkan diri kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah pujian kami Tuhan. Kami mau bermazmur bagi Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Kami menaikkan pujian syukur kami kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau yang layak ditinggikan, hanya Engkau yang layak diagungkan Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Oh Yesus, Yesus Raja kami.
Mari kita katakan, kita nyanyikan lagu ini sama-sama saudara. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renung, inilah yang kami renungkan Tuhan. Kami menaikkan pujian syukur kami bagi Engkau Tuhan. Oh, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu Yesus. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu ini kami merasakan betapa Engkau sungguh menyertai kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat nafas, buat kehidupan, buat berkat jasmani dan rohani. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat rahmat, kasih setia, dan kebaikan, kemurahan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, hingga kami boleh memahami apa yang Engkau maksud di dalam firman-Mu ini. Kami boleh menangkap dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing kebenaran firman Tuhan, di mana kita akan belajar bersama-sama ya kebenaran firman Tuhan yang diambil dalam Markus 5 ayat 1 sampai dengan 20. Markus 5 ayat 1 sampai dengan 20. Kisah ini sangat menarik dan cukup panjang ya, sehingga saya akan membagi kisah ini dalam beberapa bagian ya. Oleh karena itu mari kita simak kebenaran firman Tuhan di dalam Markus 5 ayat 1 sampai 20. Mari kita perhatikan di dalam Markus 5 ayat 1. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudaraku, kalimat lalu sampailah mereka di seberang danau merupakan sebuah kalimat penjelasan ya dari kisah sebelumnya. Nah, kisah itu yaitu ketika Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Nah, pada malam sebelum Yesus dan murid-muridnya sampai di daerah Gerasa, mereka itu naik perahu ya, dan di dalam perjalanan dengan perahu itu terjadi yang namanya angin ribut ya, sehingga perahu mereka penuh dengan air dan hampir tenggelam. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, karena murid-murid Yesus panik dan ketakutan, maka mereka membangunkan Yesus ya, dan Yesus menegur mereka karena tidak percaya. Murid-murid Yesus ya melihat bahwa ketika Tuhan Yesus menghardik angin itu, maka seketika angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Di sini kita melihat bahwa ternyata perjalanan Tuhan Yesus menuju ke daerah Gerasa pada malam sebelumnya berusaha digagalkan. Jadi perjalanan Yesus mau ke Gerasa ya, sebelum sampai di sana pun berusaha digagalkan oleh iblis.
Nah, setelah Tuhan Yesus menghadik angin ribut itu, sehingga sampailah Tuhan Yesus dan murid-muridnya ya di daerah orang Gerasa. Bapak Ibu Saudaraku, mengapa saya yakin bahwa peristiwa angin ribut di Danau Galilea itu merupakan upaya iblis untuk menggagalkan perjalanan Yesus, ya? Kita lihat buktinya, ya. Di ayat yang kedua, kalau kita baca, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Nah ini, ayat tersebut memperlihatkan bahwa orang yang kerasukan roh jahat itu, di ayat yang kedua itu ya, tahu bahwa ada Yesus yang merupakan anak Allah Maha Tinggi datang ke Gerasa. Roh jahat yang ada di dalam diri orang itu sadar bahwa Yesus datang ke tempatnya karena ingin mengusirnya dari diri orang itu. Bapak Ibu Saudaraku, selama ini orang yang dirasukinya telah menjadi tempat tinggal ya dari roh-roh jahat ini. Sehingga kedatangan Tuhan Yesus ke Gerasa tentu merupakan ancaman ya bagi roh-roh jahat ini. Kalau kita melihat lagi ya, karena hal tersebut, maka sebelum sampai di Gerasa, roh-roh jahat ini berusaha supaya jalan Yesus ya menghalangi Yesus untuk sampai ke seberang. Siapa yang bisa mengalahkan kuasa anak Allah yang Maha Tinggi? Tentu tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, karena kuasa roh jahat tidak mungkin bisa mengalahkan kuasa Tuhan Yesus. Kita baca di ayat yang ketiga. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Wow. Ayat ini memberikan penjelasan bahwa orang yang kerasukan setan, yang kerasukan roh jahat itu telah diam di daerah pekuburan, dan sekalipun orang ini diikat dengan rantai, namun ternyata yang namanya rantai juga tidak cukup kuat untuk mengikat orang ini. Bapak Ibu Saudaraku, di sini kita melihat, ya kita ketahui bahwa orang yang kerasukan setan itu memiliki tenaga yang melebihi orang normal. Ya, karena rantai besi yang mengikatnya itu juga bisa diputuskan. Hal ini menunjukkan bahwa iblis atau roh jahat dapat memberikan kekuatan kepada seseorang. Iblis atau roh jahat itu dapat membuat orang itu menjadi sangat kuat. Sehingga apa? Sehingga rantai besi bisa diputuskan. Bapak Ibu Saudaraku, jangan heran kalau kita melihat di zaman-zaman sekarang ini ada banyak atraksi nyata yang bukan sulap. Ya, mengenai kekuatan yang dimiliki seseorang ya, dan kemudian kekuatan itu juga merupakan kekuatan yang tidak normal ya, seperti orang pada umumnya. Karena itu kekuatan itu berasal dari roh jahat atau iblis. Bapak Ibu Saudaraku, jangan heran ya, dan jangan berdecak kagum ketika kita melihat orang yang memiliki ilmu atau kekuatan yang begitu besar, namun asal kekuatan itu dari iblis. Kita baca di dalam Markus 5 ayat yang keempat. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Ini hal yang penting Bapak Ibu untuk kita pertanyakan berkaitan dengan ayat yang baru saja kita baca. Mengapa orang ini dirantai? Ini menunjukkan bahwa orang-orang di sekitar daerah Gerasa merasa takut, merasa tidak nyaman, merasa terganggu dengan keberadaan orang yang kerasukan setan ini. Hal yang harus kita ingat, kita bayangkan adalah kalau orang yang kerasukan setan ini dapat memutuskan rantai yang membelenggunya, lalu bagaimana awalnya orang-orang dapat mengikatnya dengan rantai? Pasti ada begitu banyak orang yang datang, mengepung, berusaha mengalahkan kekuatan orang ini dengan berbagai macam cara. Dan karena orang ini bukanlah orang waras, melainkan orang yang kerasukan setan, maka ini berarti bahwa orang yang kerasukan setan ini tidak bisa diajak bicara. Jadi orang banyak yang datang kepadanya pasti melakukan tindakan kekerasan secara fisik untuk bisa mengikat dirinya dengan rantai. Bapak Ibu Saudaraku, di sini dapat kita lihat bahwa keberadaan orang ini di pekuburan merupakan sebuah ancaman bagi banyak orang, membuat orang-orang di sekitarnya takut ya untuk berada di sekitar pekuburan, dan tentunya hal ini pasti dihindari oleh orang-orang tersebut. Orang ini
dihindari, dicemooh dan disingkirkan. Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada seorang pun yang memperhatikan ataupun mengasihaninya. Semua orang, tidak ada yang peduli dengan orang ini. Dan tidak ada cinta yang lebih besar dari ketakutan yang dimiliki penduduk di sekitar Gerasa itu. Tidak ada kepedulian Bapak Ibu Saudaraku dari orang-orang di sekitar ini, di sekitar orang yang kerasukan ini. Atau bahkan mungkin sudah tidak dipedulikan lagi oleh keluarganya. Orang ini benar-benar dibuang, ya, disingkirkan, dikucilkan, dan tidak diinginkan siapapun. Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa bayangkan betapa malang dan menderitanya orang ini. Bahkan orang ini bukan saja terikat oleh rantai besi, namun juga jiwanya terikat oleh roh jahat. Mari kita lanjutkan, kita baca di dalam ayat yang kelima. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Di sini Bapak Ibu Saudaraku, kembali Alkitab memberikan keterangan bahwa orang yang kerasukan setan ini berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit. Orang ini tidak memiliki kesadaran dan tujuan apapun di dalam dirinya. Ia hanya bisa berkeliaran ke sana kemari tanpa tujuan dan juga tidak ada harapan. Bahkan dikatakan dalam ayat yang kelima, orang ini berteriak-teriak sambil memukuli dirinya dengan batu. Bayangin, memukuli dirinya dengan batu. Hal ini menunjukkan bahwa roh jahat yang di dalam dirinya sungguh-sungguh menyiksa orang ini lahir dan batin. Di dalam dirinya, jiwa dan pikirannya terbelenggu oleh roh jahat. Sementara di bagian tubuhnya ia menderita. Kenapa? Karena roh jahat ini memukuli dirinya dengan batu. Kalau bisa saya katakan, orang ini sudah lengkap penderitaannya. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat musisi dimanapun berada, kita melihat betapa menderitanya orang yang kerasukan roh jahat ini. Ia tidak diinginkan oleh siapapun. Sebab manusia, ya, sebagai sesamanya tidak menginginkannya. Bahkan roh jahat yang ada di dalam dirinya juga tidak menginginkannya Bapak Ibu Saudaraku, melainkan menyiksanya. Ketika kita melihat bahwa orang ini tidak dipedulikan oleh siapapun juga, tidak ada satu orang manusia pun yang saat itu mempedulikan. Namun ada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang mempedulikannya. Katakan amin. Karena itulah Tuhan Yesus datang menyeberangi Danau Galilea, dan dalam perjalanan itu hendak ditenggelamkan oleh iblis. Dan kemudian sampailah Yesus di daerah orang Gerasa ini. Ayat yang ke-6. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dikatakan di ayat ini Bapak Ibu Saudaraku, bahwa ketika orang yang kerasukan jahat ini melihat Yesus dari jauh, ya, maka berlarilah ia dan menyembah Yesus. Kalau ini boleh saya katakan Bapak Ibu Saudaraku, bahwa sebenarnya ketika kita melihat ada banyak orang yang menyembah Yesus di tempat-tempat ibadah, maka dapat kita katakan bahwa tidak semuanya menyembah Yesus karena mengasihi Yesus. Saya ulangi, bahwa sebenarnya ketika kita melihat ada banyak orang menyembah Yesus di tempat-tempat ibadah, maka kita bisa katakan bahwa tidak semuanya itu datang menyembah Yesus, ya, dengan kasih kepada Yesus. Karena mengasihi Yesus, dia datang menyembah Yesus. Kenapa? Ada banyak orang yang menyembah Yesus karena hanya menginginkan sesuatu dari Yesus. Ini contohnya Bapak Ibu Saudara. Contohnya adalah roh jahat yang ada dalam diri orang itu. Ia menyembah Yesus karena roh jahat ini tidak ingin disiksa oleh Yesus. Kalau kita baca dalam ayat yang ke-7, ya, firman Tuhan katakan begini, dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Bapak Ibu Saudaraku, di sini kita bisa melihat dengan jelas bahwa roh jahat di dalam diri orang ini berlari-lari dan menyembah Yesus. Namun roh jahat ini menyembah bukan karena ingin tunduk atau bahkan mengasihi Yesus, melainkan karena roh jahat ini ingin agar dirinya tidak disiksa oleh Yesus.
Maka dari hal ini kita bisa melihat bahwa roh jahat ini datang kepada Yesus karena ia memiliki kepentingan. Dan kepentingan itu adalah untuk dirinya sendiri, yaitu agar tidak disiksa oleh Yesus. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudaraku, pertanyaan yang terpenting bagi kita ya saat ini adalah ya, apakah kita ingin memberi kepada Tuhan ataukah kita ingin diberi oleh Tuhan? Tangan kita mungkin sama-sama terangkat. Namun yang satu terangkat karena mengagungkan nama Tuhan, ya, sementara yang lain terangkat karena ingin menggapai berkat-berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kita harus tahu, kita harus paham, kita harus mengerti bahwa kita memiliki Allah yang baik. Amin. Yang pasti akan memberkati hidup kita. Katakan amin. Namun ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, marilah kita belajar untuk datang kepada Tuhan Yesus karena kita mengasihi Tuhan Yesus dan bukan karena kita sedang menyodorkan proposal segala keinginan kita. Ketika kita datang menyembah Dia, datanglah kepada Yesus dengan tangan terangkat dengan pujian karena kita mencintai Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, sebagai contoh, kalau kita sebagai orang tua ya, yang memiliki anak yang telah dewasa dan mungkin juga telah berumah tangga, lalu setiap kali anak kita datang kepada kita bukan karena ia mengasihi kita, bukan karena ia ingin ngobrol dengan kita sebagai orang tuanya, ya. Tapi kalau dia datang kepada kita sebagai orang tua, ya, dia hanya inginkan sesuatu dari kita. Misal, ingin agar dibelikan kendaraan. Misal, agar ingin dibayarkan cicilannya. Ingin dibelikan berbagai macam hal. Bapak Ibu Saudaraku, sebagai orang tua tentu kita sadar bahwa kita pasti mengasihi anak-anak kita. Betul ya? Dan pasti akan memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Namun, hal itu menjadi menyakitkan bila anak kita datang hanya sekedar ingin harta kita dan tidak membutuhkan pribadi kita sebagai orang tuanya. Demikian juga dengan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudaraku. Jangan pernah ragu bahwa Tuhan Yesus pasti mengasihi kita. Tuhan Yesus pasti memberikan yang terbaik buat kita sebagai anak-anaknya. Amin. Namun janganlah kita datang kepada Tuhan Yesus, ya, datang kepadanya karena sekedar ingin berkatnya, ya, dan bukan ingin pribadinya. Jangan menjadi seperti orang yang kerasukan roh jahat ini, yang di dalam diri orang yang kerasukan ini, yang datang pada Yesus dan menyembahnya, bukan karena mengasihi Yesus, namun karena roh jahat ini memiliki kepentingannya sendiri. Bapak Ibu Saudaraku, di bagian pertama dari khotbah seri orang yang kerasukan roh jahat ini, ya, kita belajar untuk menjadi seseorang yang sungguh-sungguh menyembah Yesus. Karena kita mengasihi Yesus dan bukan karena kita ingin sesuatu dari Yesus. Katakan amin. Sekali lagi, di bagian pertama ini, mari kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, kita datang kepada Tuhan karena kita mengasihi Yesus. Kita menyembah Yesus karena kita mengasihi Yesus. Kita datang kepada Dia dengan mengangkat tangan, memberikan ucapan syukur kita. Itu karena kita mengasihi Yesus. Karena Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita dengan mati di atas kayu salib, berkorban bagi kita, bangkit pada hari yang ketiga, dan naik ke surga. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang baik, terima kasih. Hamba selesai Tuhan di dalam menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu dalam khotbah seri yang pertama ini Tuhan. Bapa, kami mau belajar satu hal, bahwa ketika kami datang kepada Engkau, ketika kami menghadap hadirat-Mu, ketika kami mengangkat tangan kami untuk menyembah Engkau, biarkan kami datang karena kami mengasihi Engkau, kami mencintai Engkau. Bapa, Engkaulah Tuhan yang patut layak kami cintai. Tuhan, terima kasih karena Engkau lebih dulu mengasihi kami. Engkau lebih dahulu mencintai kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih.
Ajar kami untuk setiap saat datang kepada Engkau. Karena cinta kami kepada Engkau. Karena kasih kami kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat Tuhan. Kami terima firman-Mu untuk kami aplikasikan. Kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tutur langkahku. Tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Karena itu, saudara-saudaraku jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari kita aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah percaya dan menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Terus cintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Selamat hari Minggu jemaat Home Sisi. Tuhan Yesus memberkati.